Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, puji Tuhan hari ini hari yang istimewa bagi kita semua, karena hari ini adalah kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kita untuk kembali melayaninya di dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Masih dalam suasana Prapaskah, izinkan saya membagikan firman Tuhan berhubungan dengan 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang beberapa hari ke depan. Di kesempatan yang pertama ini, kita akan melihat 7 perkataan Tuhan Yesus bagian yang pertama. Ada diambil dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Izinkan saya mengulangi ayat yang ke-34. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan pertama yang menjadi berkat bagi kita semua, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah ucapan pengampunan. Kita bisa melihat bagaimana di ayat yang ke-33. Setelah Yesus menjalani proses yang begitu menyakitkan, ya, saat dia ditangkap, dia diadili, dia disiksa, lalu dia harus memikul salib yang begitu berat, sampai di bukit yang namanya Tengkorak, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengucapkan kata pengampunan bagi orang-orang yang sudah berbuat sebegitu rupa terhadap dirinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam Minggu Prapaskah seperti ini, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari ucapan pengampunan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang tidak dapat diampuni, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, tidak ada hal, termasuk dosa. Dalam konteks kita sebagai orang percaya dalam masa-masa Prapaskah ini, kembali kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga Ia rela berkorban menggantikan kehidupan kita. Yang seharusnya kita mati di kayu salib, seharusnya kita tidak punya masa depan, kita binasa, tetapi karena kasih-Nya, Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Puji Tuhan. Tidak ada hal yang tidak dapat diampuni. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita menjalani hari ini, kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga saat kita menjalani hari ini, kita menjalaninya dengan penuh kemenangan. Karena kita sudah bisa mengampuni orang-orang di sekeliling kita, yang bersalah kepada kita, yang bahkan mungkin punya niat jahat kepada kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, di dalam momen Prapaskah ini kembali saya mengajak kita semua, mari kita melepaskan pengampunan. Mari kita lupakan setiap hal-hal yang mungkin membuat kita sakit hati, kecewa, merasa kita seperti tidak dianggap. Kita lupakan, kita merdeka, ya, dari situasi-situasi tersebut, dari perasaan-perasaan tersebut. Mari kita lepaskan pengampunan. Yang kedua, Tuhan Yesus menggenapi apa yang pernah Dia katakan. Luar biasa. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-44, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bukan saja kita punya tugas untuk mengampuni, melepaskan pengampunan, tetapi mari kita juga mendoakan orang-orang tersebut. Kita juga rindu bahwa mereka juga menjadi milik Kristus. Mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat terkasih, kiranya perenungan firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menolong kita di dalam masa-masa Prapaskah ini untuk menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pengampunan yang Kau berikan kepada kami di 2000 tahun yang lalu membuat kami menjadi orang-orang yang berbahagia, bersuka cita, karena kami diampuni. Ajar kami juga agar hari ini kami juga belajar untuk mengampuni, belajar untuk melepaskan pengampunan. Jika ada hal-hal yang
mengganjal di dalam kehidupan hari lepas hari kami. Ada kebencian, ada amarah, ada dendam, ada kepahitan. Inilah waktunya kami melepaskan pengampunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan berkati untuk setiap apa yang kami kerjakan hari ini. Biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.